Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bimbel Pak Tomo dalam pembahasan bentuk kerjasama ASEAN. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjasama ASEAN antara lain bidang industri. Itu di Filipina ada pabrik tembaga milik ASEAN, pabrik mesin diesel di Singapura, Abu Soda Thailand, pabrik vaksin Singapura, pabrik pupuk urea Malaysia dan Indonesia, pabrik pupuk fosfat Filipina. Nah, pabrik-pabrik ini adalah pabrik milik ASEAN, didirikan di negara-negara yang ikut anggota ASEAN, tapi tidak semua ya. Yang anggota-anggota baru seperti Brunei dan lain-lain belum dapat pabrik. Nah, pabrik ini bermanfaat untuk produksinya diedarkan ke seluruh ASEAN dan dijual ke negara lain juga, serta dapat menampung tenaga kerja. Kerjasama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, ASEAN mendirikan AFTA, yaitu area perdagangan bebas untuk negara-negara ASEAN, dengan cara meringankan biaya masuk ya, sehingga harga-harganya lebih murah ya. AFTA, perdagangan bebas Asia Tenggara. Kemudian mendirikan pusat promosi ASEAN di Jepang. Maksudnya di Jepang itu ada pusat promosi untuk mempromosikan wisata di negara-negara ASEAN, sehingga turis-turis di Jepang supaya banyak yang datang ke Indonesia. Ada koperasi ASEAN, ada juga pusat cadangan pangan ASEAN. Jangan sampai negara ASEAN kekurangan pangan, jadi ada pusat cadangan pangan ASEAN. Kalau sampai terjadi gagal panen, nanti pusat cadangan pangan itu akan dikeluarkan bahan makanannya untuk negara ASEAN yang mengalami kekurangan bahan pangan. Kerjasama di bidang sosial. Di bidang sosial, negara-negara ASEAN bekerja sama misalnya melakukan pencegahan narkoba. Kalau ada bandar narkoba melarikan diri dari Malaysia ke Indonesia, nanti polisi Malaysia akan bekerja sama dengan polisi Indonesia untuk menangkap bandar narkoba tersebut. Demikian juga kalau dicurigai ada pengiriman narkoba dari Indonesia ke Singapura, maka pemerintah Indonesia menghubungi pemerintah Singapura untuk melakukan penanggulangan atau penangkapan ya terhadap peredaran narkoba itu. Berikutnya penanggulangan bencana alam. Jadi kalau ada bencana alam di negara-negara ASEAN, mereka akan bekerja sama untuk saling membantu menanggulangi. Penanganan anak cacat, kemudian usaha pemerataan kesehatan. Kerjasama di bidang budaya. Di bidang budaya, ASEAN menyelenggarakan kerjasama, di antara lain ada organisasi Menteri Pendidikan ASEAN. Jadi sesama Menteri Pendidikan kadang-kadang berkumpul untuk membahas masalah pendidikan di ASEAN. Ada juga Festival Film ASEAN. Nah, film-film ASEAN dikumpulkan, kemudian diadu atau disiarkan secara bergantian, ditonton rame-rame seluruh negara-negara ASEAN. Kemudian ada Persatuan Pariwisata ASEAN, pertukaran pelajar ASEAN, SEA Games. SEA Games ini adalah pertemuan olahraga ya, pertandingan olahraga sesama negara ASEAN, diikuti oleh 10 negara. SEA Games itu ya. SEA Games setiap berapa tahun lupa ya. Itu ada sepak bola, senam, lari, segala macam ya, diadu dalam arena SEA Games. Kongres Pemuda ASEAN. Jadi ada organisasi pemuda ASEAN bertemu setiap beberapa waktu untuk mengadakan kongres ya. Nah, apakah peran Indonesia di ASEAN? Peran Indonesia di antara lain yaitu 1.
Indonesia merupakan negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Bersama 5 anggota negara ya, ada 5 negara ya pendiri ASEAN, salah satunya Indonesia. Indonesia menyediakan kantor sekretariat ASEAN. Kantor sekretariat ASEAN. Nah, kantor sekretariat ASEAN itu di mana? Kita lihat. Ini adalah kantor sekretariat ASEAN. Jalan Sisingamangaraja, nomor 70A, Jakarta Selatan, Kebayoran, ya, dekat Blok M sana. Ada kantor ASEAN. Jadi ngantornya di sana, sekretariat ASEAN ya. Indonesia juga berperan menjadi penengah bagi negara ASEAN yang bertikai atau lagi ada perang, ada pertengkaran, itu Indonesia menjadi penengah. Nah, Indonesia pernah menjadi penengah perang saudara di Kamboja. Di Kamboja ada perang saudara, korbannya banyak sampai 2 juta orang lebih. Nah, perang saudara itu perang sesama warga negara itu sendiri. Jadi korbannya malah lebih banyak sampai jutaan. Kalau perang dengan negara lain malah korbannya nggak terlalu banyak ya. Nah, Indonesia pernah menjadi penengah pertikaian perang saudara di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting. Nih ya, Indonesia pernah menjadi juru damai pada perang saudara di Kamboja melalui pertemuan Jakarta Informal Meeting. Jadi di sana ada pihak-pihak yang bertikai perang ya. Perangnya sesama warga negara Kamboja sendiri. Sesama warga negara Kamboja sendiri. Nah, jumlah korbannya sangat banyak, yaitu 2 juta lebih. Nah, sedangkan kalau perang sama negara lain paling hanya berapa ribu gitu ya. Ini sampai jutaan. Indonesia mendamaikan. Alhamdulillah berhasil sehingga negara Kamboja menjadi damai lagi, terus akhirnya masuk menjadi anggota ASEAN. Ya, demikian tadi pembahasan tentang bentuk kerjasama ASEAN. Jangan lupa videonya disebar. Berikan video ini kepada teman-teman lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.